Halo, apa kabar mahasiswa? Kali ini kita akan pelajari mengenai FPB dan KPK, faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil. Sebelum saudara mengetahui apa itu FPB dan KPK dan bagaimana cara mencari FPB dan KPK, maka perhatikan dulu suatu keadaan khusus pada algoritma pembagian. Suatu keadaan khusus pada algoritma pembagian adalah di mana A sama dengan I kali B plus R ketika sisa R sama dengan 0. Apabila R sama dengan 0 atau sisa sama dengan 0, maka dalam kasus ini dikatakan A habis membagi B. Definisinya, suatu bilangan bulat B bisa positif, bisa negatif, karena bilangan bulat, bisa juga 0, dikatakan terbagi atau habis dibagi oleh bilangan bulat A tidak boleh sama dengan 0. Jadi di sini A boleh positif, boleh negatif, tapi tidak sama dengan 0. Jika terdapat bilangan bulat C sehingga B sama dengan A kali C, ditulis seperti ini. Ini dikatakan A habis dibagi ditulis seperti ini. Ini dikatakan B terbagi atau habis dibagi oleh bilangan bulat A. Nah, mengandung arti lain yaitu A faktor dari B atau A pembagi B atau B kelipatan dari A. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi tentang faktor persekutuan terbesar. Dalam definisi 1.2 dikatakan, misalkan A dan B dua bilangan bulat dengan minimal salah satu tidak 0, ya. Minimal salah satunya tidak 0. Berarti A bisa 0 tapi B tidak boleh 0, atau B 0 tapi A tidak boleh 0, karena minimal salah satunya tidak 0 atau kedua-duanya tidak 0, ya. FPB atau greatest common divisor disingkat GCD dari A dan B adalah bilangan bulat D yang memenuhi D faktor dari A dan D juga faktor dari B. Kemudian syarat yang lain, jika C faktor dari A dan C faktor dari B, maka nilai C kurang dari atau sama dengan D, ya. Jadi dalam hal ini FPB dari A dan B adalah D. Syarat dari D sebagai FPB dari A dan B, yang pertama syaratnya D faktor dari A dan juga D faktor dari B. Syarat yang kedua, ada bilangan lain yaitu C yang merupakan faktor dari A dan faktor dari B, dengan syarat C-nya harus bernilai kurang dari D, karena D yang terbesar, atau C itu sendiri adalah D. Jika C itu sendiri adalah D, maka faktor dari A dan B hanya ada satu, yaitu D, dan menjadi faktor persekutuan terbesar. Berdasarkan definisi FPB, sesungguhnya kita cukup mengasumsi bahwa A dan B bilangan positif, sebab berlaku
FPB dari A dan B sama dengan FPB dari A dan negatif B sama dengan FPB dari negatif A dan B sama dengan FPB dari negatif A dan negatif B. Untuk mencari FPB dengan bilangan besar, semisal ratusan, ribuan, kita bisa menggunakan algoritma Euclid. Teorema 1.7 teorema algoritma Euclid berbunyi, jika A sama dengan Q kali B plus R, maka FPB dari A dan B sama dengan FPB dari B dan R. Supaya lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Contoh 1.14. Hitunglah FPB dari 1492 dan 1066. Dengan menggunakan algoritma Euclid, kita bisa menuliskan semisal A bilangan yang paling besar, yaitu 1492, dan B 1066. A sama dengan Q plus B plus R. Perhatikan, A yang pertama adalah 1492, B yang pertama 1066, maka didapat Q 1 dan R yang pertama 426. Selanjutnya perhatikan, B yang pertama akan menjadi A yang kedua, dan R yang pertama akan menjadi B yang kedua. Kemudian dicari Q nya 2, R yang kedua 214. Kemudian B yang kedua akan menjadi A yang ketiga, dan R yang kedua akan menjadi B yang ketiga, sehingga diperoleh Q nya 1, R yang ketiga 212. Terus sampai ketemu R terakhir adalah 0. Jika R terakhir sudah sama dengan 0, maka FPB dari kedua bilangan ini adalah B yang terakhir. Di sini didapatkan B2. Jadi FPB dari 1492 dan 1066 sama dengan 2. Selanjutnya, kelipatan persekutuan terkecil. Definisi 1.4. Misalkan A dan B dua bilangan bulat tidak 0, A boleh positif, B boleh positif, A boleh negatif, dan B boleh negatif, asalkan keduanya tidak 0. Kelipatan persekutuan terkecil KPK atau Least Common Divisor LCM dari A dan B adalah bilangan bulat positif M. Jadi nilai KPK di sini selalu bernilai positif. Nah, M dikatakan KPK jika memenuhi 1. M kelipatan dari A, dan M juga kelipatan dari B, atau A faktor dari M dan juga B faktor dari M. Yang kedua, bila ada C positif dengan C kelipatan dari A dan C kelipatan dari B, maka
nilai M kurang dari atau sama dengan C. Ya. Kondisi 1, nomor 1, menyatakan bahwa M adalah kelipatan bersama atau persekutuan dari A dan B. Karena di sini dikatakan diasumsikan M itu adalah KPK, maka syaratnya M harus kelipatan dari A dan B. Kondisi 2 menyatakan ada kelipatan yang lain, yaitu C. Nilai C harus lebih dari M, atau nilai M kurang dari C, atau nilai M lebih kecil ya, karena M diasumsikan KPK, jadi ada kelipatan yang lebih besar lagi dari M. Nah, jadi KPK dari A dan B adalah M, dan M harus bernilai positif. Teorema 1.8, untuk dua bilangan positif A dan B berlaku LCM A dan B sama dengan A kali B dibagi FPB dari A dan B. Contoh 1.16, tentukan KPK dari 3054 dan 12.378. Kita bisa mencari KPK tersebut dengan pendekatan FPB. Langkah pertama, dicari dulu FPB dengan menggunakan algoritma Euclid. Kita tentukan nilai A adalah yang terbesar, yaitu 12.378, dan nilai B yang terkecil, yaitu 3054. A 12.378 dan B 3054. Ditemukan Q 4 dan R 162. B yang pertama 3054 kita pindah menjadi A yang kedua, sedangkan R yang pertama menjadi B yang kedua, sehingga diperoleh Q yang kedua 18 dan R yang kedua 138. B yang kedua menjadi A yang ketiga, R yang kedua menjadi B yang ketiga. Ditemukan Q ketiga 1 dan R ketiga 24. Seterusnya sampai R 0. Jika R sama dengan 0 ya, jika R sudah ditemukan 0, maka B yang terakhir menjadi FPB-nya, yaitu 6. Jadi FPB dari 3054 dan 12.378 sama dengan 6. Dengan pendekatan FPB, kita bisa mencari KPK dari 3054 dan 12.378 sama dengan 3054 dikali 12.378 dibagi 6 sama dengan 6.300.402. Teorema 1.9, untuk beberapa bilangan A1 sampai AK berlaku FPB dari A1, A2 sampai dengan AK sama dengan FPB dari FPB A1 dan A2, kemudian dicari lagi dengan A3, kemudian dicari lagi sampai AK. Jadi untuk mencari FPB yang nilainya lebih dari 2 pasang ya, atau 2 angka, misal 3 angka, 4 angka seperti itu, kita bisa menggunakan teorema 1.9. Tentukan FPB dan KPK dari 36, 24, 54, dan 27. Untuk mencari FPB 36, 24, 54, dan 27, kita cari sepasang-sepasang. Yang pertama cari dulu FPB 36 dan 24.
diperoleh 12. Kemudian dipasangkan lagi dengan 54. Diperoleh PB-nya 6. Kemudian baru dipasangkan dengan yang terakhir yaitu 27. Ditemukan FPB-nya sama dengan 3. Untuk mencari KPK-nya, kita cukup mengalihkan keempat bilangan tersebut dibagi dengan FPB-nya. 36 kali 24 kali 54 kali 27 sama dengan 1.259.712 dibagi FPB-nya 3 sama dengan 419.904. Jadi FPB dari 3, 6, 24, 54 dan 27 adalah 3 dan KPK-nya 419.904. Apabila terdapat bilangan yang negatif atau tidak semua bilangannya itu positif ya, maka saudara cukup mengasumsikan ya bahwa FPB-nya menggunakan bilangan positif. Contohnya seperti ini. Apabila di sini saya rubah dua angka di sini adalah negatif, cukup diasumsikan FPB-nya semuanya positif 3, karena ini sesuai dengan teorema. Maka untuk mencari KPK-nya juga diasumsikan semuanya bilangan positif, karena berdasarkan definisi KPK bernilai positif. Demikianlah penjelasan mengenai FPB dan KPK. Semoga bermanfaat dan sehat selalu.